Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Yosi dalam Katekismus Heidelberg. Nah, pada sore hari ini kita akan masuk dalam Katekismus atau pertanyaan yang ke-86. Dengan bunyi pertanyaan, kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan, lalu mengapakah kita harus melakukan perbuatan baik? Saya ulangi sekali lagi, kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan, lalu mengapa kita harus melakukan perbuatan baik? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini untuk menjawab pertanyaan yang ke-86 ini, ada satu hal yang akan kita belajar sama-sama pada sore hari ini, yaitu bahwa saat kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh Tuhan, yaitu melalui apa, kita harus menunjukkannya melalui apa? Bukti hidup kita setelah kita ditebus. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka di dalam Titus pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang ke-8. Saya ulangi sekali lagi, Titus pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Titus pasal 3 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan perbuatan baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat dalam ayat yang pertama, di sana Rasul Paulus berkata bahwa ingatkanlah mereka untuk siap melakukan setiap perbuatan yang baik. Dan dalam ayat yang ke-8, Rasul Paulus kembali mengingatkan, di sana dikatakan bahwa agar mereka, di sana menunjukkan kepada orang-orang yang sudah percaya itu bahwa agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan ayat yang kelima, dalam ayat yang kelima Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Saya tidak taruh di PowerPoint, Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Di sana dikatakan bahwa ayat yang kelima itu dikatakan bahwa Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-8, Rasul Paulus berbicara tentang kita harus menunjukkan sikap hidup kita saat kita sudah diselamatkan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus menunjukkannya melalui apa? Melalui sikap hidup kita, melalui perbuatan kita. Saat kita sudah diselamatkan, karena saat kita sudah ditebus, saat kita sudah diselamatkan dari kehidupan yang dulu kita, kehidupan lama kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah menjadi orang-orang yang sudah diperbaharui dari dosa dan menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan disitu dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa sebagai orang-orang percaya, biarlah kita mau melakukan setiap perbuatan baik dalam setiap kehidupan kita, karena dikatakan bahwa kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, dan kita harus menunjukkan perbuatan baik itu melalui setiap sikap hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau berbicara bahwa mengapa setelah kita ditebus kita harus melakukan perbuatan baik, nah, saya mau katakan bahwa kita melakukan perbuatan baik bukan untuk kita diselamatkan, tetapi kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Nah, mungkin terkadang kita melakukan bahwa orang lain atau orang-orang belum percaya juga melakukan perbuatan baik, dan kita harus juga mau melakukan perbuatan apa bedanya sama mereka, karena kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, melalui apa? Melalui tindakan hidup kita, melalui setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkata, mungkin timbul pertanyaan dalam setiap kehidupan kita katakan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Mengapa kita harus melakukan perbuatan baik? Karena itu bukti sebagai kita orang-orang percaya, tindakan yang kita harus kita ambil saat kita diselamatkan, kita harus melakukan perbuatan baik itu supaya apa? Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka melihat bahwa ada Tuhan, ada Kristus dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita berbeda dari kita yang dulunya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, melalui Katekismus yang ke-86 kita mau belajar bahwa saat kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau melakukan apapun itu dalam setiap kehidupan
kita, menunjukkan sikap hidup kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Biarlah orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Tuhan, mereka melihat Yesus di dalam kita. Dan saat kita ditebus bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita mau menyampaikan Injil itu dalam setiap kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa hanya Roh Kudus yang dapat memampukan setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melalui setiap hari-hari kita. Dan ada pembaharuan, ada perubahan dalam hidup kita karena kita dituntun oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang menjadi kesimpulan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa oleh anugerah Tuhan semata-mata kita diselamatkan melalui apa? Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, memberikan kemenangan, memberikan keselamatan begitu besar dalam setiap kehidupan kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.